Li'an atau kutukan, laknat, itu dikenal di dalam fiqhul munakahah dan ada pada subpoko bahasan tentang tolak. Jadi li'an masih dalam konteks bahasan tolak atau cerai, dan satu di antara cerai itu ada yang dilantarankan oleh li'an. Nah, li'an, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara syar'i bermakna kutukan atau laknat yang dilakukan oleh seorang suami manakala si suami itu menuduh istrinya berzina, sedangkan saksinya tidak ada atau tidak cukup yang bisa membenarkan atau menguatkan tuduhan zina terhadap istrinya itu. Maka bila mana ini terjadi, suami menuduh istrinya berzina sedangkan saksi tidak ada atau saksi tidak cukup, maka kemudian si suami melakukan li'an. Nah, mitra sekalian, kita ketahui bahwa zina itu tidak bisa dituduhkan kepada seseorang tanpa ada saksi, dan saksinya menurut hukum Islam harus 4 orang laki-laki, 4 orang laki-laki yang baligh, kuliah dan merdeka. Jadi ketika saksinya tidak ada atau saksinya tidak cukup, maka tuduhan berzina terhadap istrinya itu tidak bisa diterima. Ketika tidak bisa diterima seperti itu, maka si suami bisa melakukan li'an. Bisa melakukan li'an. Nah, kita ketahui bahwa jika saksi tidak cukup, saksi kurang dari 4 terhadap seseorang yang dituduhkan berzina, itu berkonsekuensi terhadap hukum. Orang yang menuduh zina dan dia tidak menunjukkan saksi atau tidak menunjukkan bukti yang cukup dan saksi yang diminta sesuai dengan standar hukum syara, 4 orang saksi itu dia dipukul 80 kali. Jadi tidak main-main, main tuduh saja tanpa ada bukti yang cukup, itu berkonsekuensi hukum. Nah, jika suami menuduh istrinya berzina, lalu dia tidak bisa menunjukkan saksi yang cukup atau saksinya tidak ada, maka dia, suami itu, bisa melakukan li'an. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang li'an yang dilakukan oleh suami itu kepada istrinya misalnya bisa dibaca di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat ini, muatan hukumnya ialah berbicara tentang orang yang menuduh istrinya berzina. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina sedang saksi tidak ada selain diri mereka sendiri, maka saksinya ialah 4 kali bersumpah dengan atas nama Allah. Innahu laminas sadiqin, menerangkan bahwa dia benar, menerangkan bahwa dia benar dengan tuduhannya itu. Innahu laminas sadiqin, dia bersaksi bahwa apa yang dia tuduhkan itu dengan kesaksian atas nama Allah terhadap istri yang dia tuduh itu benar. Tuduhan itu diucapkan oleh yang bersangkutan, oleh si suami ini sebanyak 4 kali.
dengan redaksi atau lafaz li'an harus menggunakan lafaz Allah, dan kemudian secara tegas menuduh bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina. Kira-kira lafaznya, wallahi, demi Allah bahwa istri saya telah berzina. Dan dia ucapkan 4 kali, lalu di kali yang kelima dilanjutkan dengan lafaz, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhan ini. Jadi 5 kali dia mengucapkan lafaz li'an, wallahi, demi Allah bahwa istri saya telah berzina, sebanyak 4 kali. Lalu di kali yang kelima, wallahi bahwa istri saya telah berzina, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhan ini. Tatkala ini terjadi, li'an terjadi dan terlaksana, suami menuduh istrinya melakukan serong atau berzina, maka akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum. Sekurang-kurangnya ada 4 konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan karena li'an. Pertama, suami yang menuduh itu setelah dia mengucapkan lafaz-lafaz atau kata-kata li'an, dia tidak dipukul. Kalau dia tidak mengucapkan kata li'an, hanya menuduh saja pada istrinya telah berbuat serong, telah berbuat zina, maka dia dipukul 80 kali karena tuduhannya itu. Tetapi setelah dia li'an, setelah dia sanggup untuk mengucapkan lafaz atau kata-kata li'an, suami tidak dipukul, suami tidak didera, dia tidak dicambuk, bebas dia. Itu konsekuensinya. Yang kedua konsekuensinya, istri otomatis dia mendapatkan hukum karena zinanya, karena zina yang dituduhkan oleh si suaminya. Nah, bagaimana bila istrinya itu tidak terima dengan tuduhan suaminya karena dia merasa bahwa tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh suaminya? Maka istrinya bisa balik melakukan li'an, dan istrinya bisa mengucapkan hal yang serupa dengan kata-kata bahwa wallahi, tuduhan suami terhadap diriku telah berzina itu bohong. Dan dilakukan itu, diucapkan itu 4 kali. Lalu di kali yang kelima dia mengucapkan lafaz atau kata-kata yang sama. Jika suami tuduhannya benar, maka laknat Allah atas aku, dan sekiranya aku dusta, maka laknat Allah atas aku. Nah, jika si istri itu mengucapkan kata-kata li'an, maka dia terbebas dari sanksi atau konsekuensi, diberi sanksi karena tuduhan zina ini. Dan karena itu maka terjagalah dan terpeliharalah si istri. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari li'an yang ketiga atau konsekuensi dari li'an yang ketiga itu, setelah suami dan istri tadi li'an, maka dia menjadi bercerai selamanya, berpisah selamanya. Cerai, tolak terjadi di antara keduanya. Untuk selama-lamanya tidak bisa lagi bersatu. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau misalnya ada anak hasil serong atau hubungan gelap itu? Maka anak yang diperoleh, dilahirkan dari hasil hubungan gelap dan terjadi melalui proses li'an ini, anak tidak dinisbahkan pada suami. Dia tidak bisa diakui anak oleh sang suami, tetapi dinisbahkan kepada istri.
Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah konsekuensi hukum yang ditimbulkan karena li'an yang dilakukan oleh suami dan bahkan dijawab juga oleh istri jika istri merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh suaminya. Di manakah ini bisa dilakukan? Di dalam hukum positif di bumi Indonesia, sesuai dengan kompilasi hukum Islam, li'an itu hanya terjadi di hadapan hakim di mahkamah syariah. Jadi proses li'an ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum bila mana itu terjadi di hadapan pengadilan dan diputuskan oleh hakim mahkamah syariah. Sementara di dalam wacana hukum Islam, di dalam beberapa literatur, meskipun memang ada beberapa ahli hukum yang berpendapat tidak di hadapan hakim dan diproses di mahkamah syariah itu bisa dilaksanakan, tetapi di wilayah hukum Republik Indonesia dan sudah dibakukan di dalam hukum positif kita sebagaimana tertuang di dalam kompilasi hukum Islam, li'an ini hanya bisa dianggap memenuhi standar dan memiliki kekuatan hukum bila mana terjadi dan diproses di mahkamah syariah, dalam hal ini di pengadilan agama, dan diputuskan oleh hakim yang menjatuhkan hukum atas kasus dan peristiwa li'an seperti ini. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sanksi yang mesti dipikulkan kepada orang yang telah melakukan zina atau terhadap si istri yang dituduh berzina itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ketentuan hukum berkenaan dengan zina, maka tentu saja kalau si istri itu berhadapan dengan sanksi rajam karena dia bersuami.